Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin khususan ila ruh muallif hadzal kitab al mubarak anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhihi wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-Rahman. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, aman? Aman. Kalau aman kita selawat dulu ya, biar barokah. Allahumma salli على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Anggi angkat suaranya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala An Jabir radhiyallahu anhu qala qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin ara'aita in qutilta fa aina ana. Ini kayaknya teksnya kurang tepat ya. Ara'aita in qutiltu
fa aina ana qala fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala thumma qutila muttafaqun alaih. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah pada perang Uhud. Jadi mau perang Uhud itu anak muda nanya sama Nabi. Pertanyaannya apa? Aru'aita, bagaimana pendapat anda duhai Nabi, in qutiltu, apabila saya terbunuh, fa aina ana, di mana saya? Jadi orang mau perang, dia nanya sama Nabi, kalau saya mati, saya di mana ya? Surga apa neraka? Gitu. Qala fil jannah. Maka Nabi bersabda, tempatmu ada di surga insyaallah. Kemudian fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila. Maka apa yang dilakukan itu manusia, itu orang, fa'alqa tamaratin, maka dia membagi-bagikan korma, bagi-bagiin korma, kunna fi yadihi, yang ada di tangannya tadi, thumma qatala, setelah itu dia berperang, thumma qutila, yang pada akhirnya dia terbunuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atas kesahihannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, bab ini masih ingat bab tentang bersegera kebaikan. Orang kalau mau mati, orang kalau perang pasti pangkatnya 3. Dia mati atau babak belur atau semper. Tahu semper enggak? Iya, setengah mati begitu maksudnya. Paling besar ya Rasul, kalau saya mati di mana ya? Jadi perang takut-takutan dia. Khawatirnya udah mati di neraka gitu. Nabi bilang, kamu akan di surga. Nah, dia kan tahu nih ada kepastian. Ya, Jepri. Kan dia tahu tuh akan ada kepastian masuk surga. Itu ada korma dibagi-bagi langsung buat nambah dia bekal sedekah. Ini sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Rupanya ini anak muda ingat hadis Rasulullah. Takutlah kamu dari neraka sekalipun cuma dengan sepotong korma. Takut sama neraka berarti jangan sampai masuk ke neraka. Wasilahnya sampai sepotong korma. Apa maksudnya, Win? Sepotong korma. Hah? Nah, jadi sedekah itu insya Allah akan membawa ia ke surga. Yang tempoh hari kita bahas komunikasi, dialog antara seorang almarhum di kuburan dengan Allah, itu salah satunya adalah farji'na rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya umurku kau tangguhkan lagi, maka aku ingin sedekah gitu. Yang dia ingin apa? Sedekah. Jamaah, sedekah itu enggak mesti pakai tempe mendoan. Enggak mesti. Asal ada yang aneh. Sedekah itu enggak mesti pakai uang. Enggak mesti pakai minuman. Iqbal nih saban malam baca surah Waqiah itu sedekah. Bang Haji Murdo baca Quran biar kata sepongge. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bu dokter asal ngaji sementara langsung tugas itu juga udah namanya.
Ya, alhamdulillah jihad itu, Bu. Jadi kita senyum juga itu sedekah namanya. Fa kullu tasbihatin shadaqah. Subhanallah shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Alhamdulillah itu shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. La ilaha illallah shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir itu shadaqah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Ngajak orang berbuat baik shadaqah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Mencegah orang berbuat munkar itu shadaqah. Jadi banyak. Kalau kita umpama nih uang sih ada uang, tapi ini uang buat bayaran sekolah anak, buat kredit ini, buat bayar itu, ya kan? Nah, maksudnya Nabi, kalau kita belum kecandak sedekah uang, sedekah makanan, sedekah materi, lu kagak boleh kurang sedekah ibadahnya, gitu. Coba kata Nabi, tasaddaqu, bersedekahlah kamu. Fa inna sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu nolak bala. Bala itu apa sih? Musibah. Termasuk di dalamnya itu kecelakaan. Termasuk di dalamnya itu petaka yang kagak enak. Jadi sedekah itu nolak bala. Wa tudfi'u ghadabar rabb. Yang kedua yang paling penting, meredam murka Allah. Kalau bos udah marah sama kita, wah danger dah, iya kan? Semarah-marah bos apa sih? Paling dia pecat itu. Nggak lebih danger daripada marahnya bini itu ya. Marahnya bini bagaimana sih tuh? Panas juga tuh ya. Kadang nyelekit tuh, tajam banget, sayat-sayat. Tapi kalau udah marahnya Allah, ya Allah, di belahan bumi mana aja kita hidup, apa susah. Sedekah. Nah, banyakinlah sedekah kalau kita belum banyak sedekah materi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalimat yang paling dicinta oleh Allah. Minimal sehari pagi baca 10, sore baca 10. Itu tadi tuh. Nah, tercover itu. Dari pagi sampai siang nolak bala karena udah sedekah itu tadi. Dibaca ente habis maghrib, mengcover bala bencana sampai subuh gitu. Makanya redaksi di dalam Al-Qur'an, uzkurullaha zikran katsira. Banyaklah kamu zikir kepada Allah karena itu adalah tolak bala. Itu adalah sedekah. Bukratan wa asila dalam ayat yang lainnya. Pagi dan sore. Kenapa rumus pagi dan sore? Pagi itu subuh,
Sore itu ghurub syamsi. Dari mulai subuh kita zikir untuk mengcover barokah sampai sore. Maghrib kita zikir mengcover apapun yang kagak enak sampai subuh. Jadi aman semua. Coba kita sedekah kagak, ibadah kagak, makanya apes terus. Hati kurang tenang. Ada relung tubuh yang hampa. Kenapa hampa pul? Yang buka celah kita juga. Mungkin sekarang kita udah istiqomah, dulu banyak teledornya. Betul nggak? Betul nggak? Dulu, sekarang kita udah istiqomah. Dulu kita banyak masih ngecewain orang, masih banyak salah jalan, masih banyak yang kurang ini kurang itu. Nah sekarang itulah dia. Boleh minum? Emang pernah nggak boleh gitu ya? Pul. Ini gelas air putih full, segini dah ya. Ini ibarat anak kecil nih. Ibarat anak kecil yang tanpa dosa. Jeffrey, Andri, tumben melotot. Iya. Gelas ini sama air bening ini ibarat anak kecil. Nggak ada keruh, nggak ada warna macam-macam, nggak ada hitam, nggak ada. Akil balik, Ang Bejo dewasa dia tahu tuh mana yang baik, mana yang buruk. Oh pergaulannya salah, itu tahu, itu kagak benar, dihajar. Taruh kopi sendok, hitam nggak? Ibarat dosa. Oh pergaulannya kagak benar, tahu dia. Kalau zina tuh nggak bagus, tabrak lagi. Kalau kecuali digila, kalau gila kan kagak masalah, ini waras dan itu nggak boleh. Tahu, nyelengin lagi tuh, aduk hitam lagi. Tahu dia, kalau ngentit itu kagak bagus, taruh lagi dosa. Tahu dia, kalau wakaf kaset bokep tuh maksiatnya jariah. Taruh lagi. Ini dua nih, banyak kan jariah kan. Semakin banyak dosa, semakin hitam enggak? Ibarat kopi, semakin hitam enggak? Hitam. Ya Allah, ada titik nadir dia ingat. Dia pikir begini. Depan dia ada kucing tabrakan mati. Dia kagak tolongin tuh. Kucing iya mati. Kecuali orang gitu. Dia pikir, dia merenung. Ini orang-orang yang bijak begitu tuh. Kadang dapat hidayah di mana aja. Dilihat ini kucing mati, dia bakal kemana ya? Kucing, nggak ada surga, nggak ada neraka. Dia pikirin kalau gua mati kemana coba? Gua Islam, gua sih nggak tahu isi Quran, tapi kata Ustadz mati cuma dua pilihannya, surga neraka. Kelakuan gua bejat amat ini. Ngadu ayam, main gaple, nyolong kotak amal musola masjid, sampai pralon santren diambil. Ya Allah, yang jelas mati pasti. Gua kagak pernah lihat tuh ada manusia hidup terus, mati pasti. Cuma dua, waduh, udah balik dah. Dekat sama temen yang soleh, gampang. Dosa yang paling kagak dimaafin, lu musyrik, lu kafir, keluar dari Islam, kata temennya. Itu mah gampang dimaafin. Yang bener lu, yang penting lu tobatan nasuha, lu bener. Iya deh, ngaji. Yang ngaji, dia banyak ibadah, dapat ilmu tuh. Itu ibarat tambahan kucuran air lagi tuh. Siram lagi air bening. Dia ngaji, siram lagi air bening, siram lagi air ibadah, air zikir. Dia kodok sholatnya, dia kodok puasa, siram lagi. Istiqomah dia, udah kayak buka keran, ngocor terus itu air bening. Ini yang udah keruh hitam, lama-lama bening lagi nggak? Itulah gambaran kita.
Wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah, dan iringi maksiat dengan kebaikan. Tamhuha, maka keburukan itu maksiat akan hilang karena kita punya kebaikan. Sebagai penghapus. Yang rada bahaya kalau kita nggak punya evaluasi, nggak ada muhasabah. Nah ini, makanya kalau selama kita masih muhasabah berarti dia pintar pul. Orang yang pintar itu orang yang sering ingat mati. Dia ingat mati, umur kira-kira berapa lagi ya kira-kira. Dia harus jaga badan. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Kalau udah ngobatin, ya Allah, kan sempat sakit. Kalau jaga kesehatan, insya Allah sekalipun sakit mah nggak parah-parah banget. Yang kedua, hukum alamnya, yang namanya usaha akan berbanding lurus dengan hasil. Sejauh mana kita usaha jaga makan, jaga pola hidup, jaga kesehatan, insya Allah sehat. Makhluk purba nggak pakai agama tapi dijaga makannya, makhluk purba. Zaman dulu emang ada tuh steak, hotdog kan nggak ada. Ini makan rebung, iya kan? Yang dimakan puun-puunan yang begitu dah. Panjang umurnya. Ambil tuh ilmu sehatnya. Ambil ilmu sehatnya. Kita udah jaga makanan, jangan sampai zat adiktif, pewarna, macam-macam. Udah sehat, mati cepat atau lama terserah Allah. Yang jelas do your best, lakukan dulu yang terbaik. Jelas Bal? Kadang belum perang udah kalah, kadang belum perang udah kalah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada neraka sekalipun sepotong korma. Berarti diperintahkan sedekah. Sedekah, kalau enggak sedekah sama makanan, sama materi, maka banyaklah ibadah, Bang Mojo. Ada satu riwayat di mana Nabi setelah menguburkan jenazah sahabatnya, Nabi takziah. Takziah itu artinya menghibur. Apa? Menghibur. Kalau menghibur itu kepada orang keluarga yang tinggal mati almarhum, almarhumah. Isinya nih wasiat tentang sabar. Biar sabar ya Bu, biar sabar ya Pak. Insya Allah amalan almarhum diterima sama Allah. Kan ngibur itu. Insya Allah almarhumah udah di surga, gitu ya. Jelas ya. Ngibur namanya. Ustadz, bagaimana kalau takziah kita menghibur keluarga almarhum pakai dangdutan? Beda. Itu hiburan, ini menghibur. Udah kan sama. Lu kayak Bani Israel, lu nanya mulu ya. Kalau sampai di dangdutan itu ada porno aksi, di situ ada yang mabuk, di situ ada yang ribut, di situ ada yang bolak-balik main sabun mulu. Semua itu dosa yang nanggung sahibul hajat. Mau ente nanggung gitu. Kalau yang nyanyi Erwin, yang nyanyi Mas'ud Siddiq, yang nyanyi Lanang, oh silahkan. Musik mubah dalam agama kita, apapun musiknya. Koplo, campur sari, gambang kromong, rock, slow rock, apa yang ente suka? Aneh sih dari dulu ya, zaman Ricky Plik di Purple, Scorpion, nggak ada lagi udah. GNR jauh teman. Kalau aneh itu ya, lagi Dust in the Wind, waduh dia dahsyat. Itu hiburan. Habis ngaji, habis tausiah, stres ya kan. Di mobil dengerin Smoke on the Water. Jadi refreshing boleh, jangan berlebihan.
Yang diharamkan berlebihan, dengerin musik dari pagi sampai ketemu pagi. Headset kita keluar ijo. Musik jangan berlebihan, apalagi kalau ada unsur negatifnya. Jelas? Takziah. Rasulullah takziah, menghibur. Rupanya istrinya sahabat yang wati ini, istrinya almarhum, nanya sama Nabi, Rasul, bolehkah saya bertanya? Silahkan Bu. Tadi sebelum wafat suami saya, ada 3 kalimat yang saya nggak paham. Saya tanya sama anak-anak juga, anak-anak kagak paham. Apa kalimat itu? Yang pertama, seandainya masih jauh. Yang kedua, ya Rasulullah, seandainya yang baru. Yang ketiga, ya Rasulullah, seandainya semuanya. Saya nggak paham. Saya khawatir orang yang baginda katakan, orang yang meninggal dalam kondisi mengatakan la ilaha illallah akan masuk surga. Suami saya dekat sama engkau ya Rasulullah. Suami saya nggak ngomong la ilaha illallah, tapi itu kalimat yang keluar. Nabi tersenyum. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah sosok seorang nabi bertutur kata kecuali nunggu wahyu dari Allah. Ketika wahyu akan disampaikan kepada itu ibu, Rasul tahu apa makna daripada 3 kalimat itu. Nabi senyum. Senyum kenapa ya Rasulullah? Bersyukurlah Bu, suami ibu sahabat saya sudah di surga Allah. Alhamdulillah, dia senang banget tuh. Tapi kalau boleh tahu apa maknanya itu kalimat duhai Rasul? Yang pertama, seandainya masih jauh. Satu saat suami ibu pengen sholat berjamaah bersama saya. Yang ngasih tahu siapa nih? Allah. Suatu saat suami ibu ingin sholat berjamaah sama saya. Di tengah jalan ada kakek tua pengen berjamaah juga, jatuh tersungkur. Suami ibu nggak langsung jalan nyalip, enggak, tapi digendong tuh kakek. Digendong kakek sampai ke masjid. Sampai masjid dia sholat bareng, terima kasih anak, terima kasih. Rupanya ketika tadi roh suamimu sampai tenggorokan, diperlihatkan alam syurga. Ini bentuk bidadarinya begini, sekian banyak, ini istana. Sebabnya ini rahmat Allah turun ketika kau gendong itu sang kakek. Mana dalilnya? Wa antum hina idzin tanzurun. Dan ketika roh sudah sampai tenggorokan, sampai gorok, tanzurun, kalian akan melihat. Diperlihatkan tuh alam syurga. Wasilahnya ini, dia senyum. Tapi suamimu rada nyesel. Kenapa nyesel ya Rasulullah? Itu barang 10 meter ke masjid. Ini gedenya istana begini, bohainya ini begini bidadari. Kata suamimu, coba sekilo gua gendong, gedean lagi kali ini gitu. Tuh gitu. Jelas? Kita nih semua, Jeffrey, kita semua bakal mati ya. Dalam Al-Quran dikatakan wa antum hina izin tanzurun, dan kalian semua ketika roh sampai tenggorokan kalian akan melihat. 2 yang dilihat, surga kalau ahli baik, mudah-mudahan semuanya ahlul khair. Tapi kalau orang yang ahli maksiat, dia ngelihat juga sebelah kiri dia. Makanya ada jenazah matinya kagak, mohon maaf ya, kagak tenang, kayak ketakutan gitu. Ada yang lihat kanan kiri, dia diperlihatkan oleh Allah. Nah ini kondisi-kondisi seperti ini
calon almarhum ketika sedang sakaratul maut, maka kita butuh tuh bahasanya talqin. Apa itu talqin? Mendikte, membimbing almarhum agar bisa mengatakan la ilaha illallah. Nalkinnya Bang Bejo, seorang aja yang nalkin. Calon almarhum ya, deketin ke kupingnya, Pak, Bu, ikutin ya, biar kata dia kagak bisa ngomong tapi dia masih sadar tuh, la ilaha illallah. Diam sebentar lagi, la ilaha illallah. Bagus-bagus bibirnya bisa ngikutin, kalau enggak ikutannya begitu. Jadi itu cara nalkin yang betul. Jangan teriakin, Mbak, ikutnya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cucunya ngikut juga, bawahnya berisik lu pada. Dia ngomong aja itu. Satu orang aja ya Sir. Nah, susah sunnah kita mentalkin. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Jadi kalau roh kita sampai tenggorokan, Bang Haji Murdo ngelihat. Mau ngelihat kapan nih? Mau ngelihat kapan? Mudah-mudahan ntar dulu dah ya, biar beres kelar urusan. Masih banyak sanggutan ini. Yang kedua, ya Rasulullah, ketika suami saya mau meninggal tadi, dia mengatakan, seandainya yang baru, apa maksudnya duhai Rasul? Maka Rasulullah diberikan wahyu lagi oleh Allah, duhai ibu, bersyukurlah karena ketika tadi roh suamimu sampai tenggorokan, dia diperlihatkan juga oleh Allah balasan yang setimpal, yang berlipat ganda, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah, elok, rupawati, semua bidadari, kullu at'imah lazizah, makanan yang sehat, makanan yang nikmat, semuanya. Apa sebabnya? Saya minum dulu ya. Nah, kalau musim begini enaknya jahe, ya. Tapi yang ada ini syukurin. Jangan nyari kagak ada, syukurin aja. Ente namanya nggak bersyukur. Bini asal masak ini lagi. Padahal uang kita lebih-lebihin, lu kagak ngasak apa sih? Pul, yang ada makan. Yang kagak ada jangan lu cari. Jelas Pul? Keluar dikit ya. Bahkan ada ulama sufi, makanan banyak nih, yang di dekat dia cuma ada umpama kerupuk sama tempe sama sambal, itu aja. Tangannya kan bisa ngambil ayam, padahal ada di situ. Yang dekat aja. Kalau yang ngambil yang jauh kita kagak bersyukur. Apa begitu? Ada begitu. Kalau kita mah kagak dah, jangan begitu ini pakai dah ya. Lu ambil aja, tapi yang ada lu makan. Mah, uang nambah ada terus. Masa orek mulu? Pindang kek lu makan. Kerupuk kagak ada. Bawang kek. Yang ada makan Pul. Bini lu dicapek. Ngurus anak lu, ngurus semuanya gitu Pul. Itulah dia. Insya Allah kalau mulainya dari kita, dia juga ngerti. Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu. Mulai kita sholat, ntar bini kita sholat. Mulai kita sedekah, bini kita ngikut, gitu. Sampai mana tadi tuh? Sampai mana tadi? Seandainya, kata calon almarhum itu, seandainya yang baru gitu ya. Satu saat kata Rasulullah, suamimu pulang dari pasar dagang itu fi musimil bardis syadid,
Di musim dingin yang sangat dingin sampai menusuk tulang sukma. Semua toko tutup. Tapi suamimu melihat ada seorang nenek tua renta di pinggir toko, cuma berselimutkan apa adanya, beralaskan tanah, beratapkan langit. Ditanya, nenek rumahnya di mana? Ini rumah nenek. Keluarga nenek di mana? Keluarga nenek udah nggak ada. Yang ngurus cuma anak-anak kecil yang bagi nenek sekedarnya. Ya Allah, nek tinggal di rumah saya. Ini musim dingin, ntar nenek sakit. Bisa jadi nenek lewat. Kata itu suamimu. Jangan nak. Kalau nenek tinggal di rumah kamu, pasti kamu dapat pahala. Tapi nenek kagak mau merusak hubungan kamu dengan istrimu. Sekalipun istrimu redho, pasti ada salah. Luar biasa. Akhirnya dicekelin tuh uang, dikasih makan sama suamimu, kemudian dikasih baju mantel yang lagi dipakai sama suamimu, kemudian dipakein ke tuh nenek. Suamimu pakai mantel yang baru, yang ada di box, di kuda. Disitulah turun rahmat Allah ketika memakaikan mantel bekas yang kau pakai, yang suamimu pakai, kepada itu turun rahmat Allah, sedekah. Itulah yang menyelamatkan nenek itu masih hidup sampai sekarang. Suamimu dipertontonkan bagaimana indahnya surga karena berkah ngasih mantel yang selalu dipakai. Suamimu menyesal. Kenapa nyesel? Yang gua pakai aja begini nih surga, bagaimana yang baru coba gua kasih. Tuh, jelas gak? Nih mumpung nih, mumpung masih hidup, mumpung masih hidup. Kalau kita punya rezeki, kalau kita punya rezeki kelebihan, jangan tunda-tunda. Kotak amal masjid lewat, kotak amal musolah lewat, kotak amal maulid lewat. Salatullah salamullah, kotak amal lewat. Buka dong dompet. 100.000 10, 50.000 10. Ceban satu, yang masuk yang mana? Yang masuk yang mana Bang Bejo? Kalau kita mati ditampakin tuh, bakal nyesel gitu. Coba gua kasih yang cepet gitu, jelas ya. Ceban kan iya kelas Pak Ustadz, benar masuk surga, ntar begini nih surga. Ilah. Perumpamaan, ya masuk surga juga. Laisal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-Quran mengatakan tidak dikatakan kebaikan yang hakiki sehingga kamu berani menafkahi apa yang kamu cinta. Cintaan mana itu? 100.000 sama ceban. Cintaan mana? Tok 100.000. Kalau antok cinta sama Rasulullah, kasih yang ceban. Itu kan itu almarhum tadi kan penyesalan. Kalau apa tadi? Kasih yang cepet. Kalau antok cinta sama Rasul, kasih yang cepet. 100. Itu kan almarhum tadi penyesalan. Kenapa gue kagak kasih yang baru, begitu maksudnya. Jelas ya? Satu lagi. Ya Rasul, kalimat suamiku tadi sebelum meninggal, yang ketiga aku nggak paham apa artinya. Seandainya semuanya Bu, Allah memberikan aku ilham barusan. Suatu saat suamimu pulang malam, kau sudah tidur, dilihat cuma ada sepotong roti, padahal suamimu lapar sekali. Ada ketukan pintu seorang musafir. Man bil bab, siapa di luar? Ana musafir. Sa'idni ya syekh, saya musafir, tolong bantu saya Tuhan. Dibuka. Ada apa Tuhan? Saya ingin melanjutkan perjalanan tapi saya lapar sekali. Saya ketok-ketok rumah kagak ada yang buka. Alhamdulillah Tuhan buka. Sudikah Tuhan memberikan saya sesuap makanan? Dia pikir ada sepotong roti, ini juga bahasanya udah lapar banget ini. Tuhan,
Saya mohon maaf, saya juga belum makan. Ini ada sepotong roti, kita bagi dua ya. Ya Allah, nggak apa-apa Tuhan, sepotong roti bukan gede, sepotong roti dibagi dua, dipocel. Tuhan sedikit, saya sedikit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lanjut perjalanan. Rupanya memori ini direkam, diputar lagi ketika ruh sampai tenggorokan. Tuh surga ente. Minum dulu ya. Tuh surga ente tuh. Itu surga istana antum, kata Tuhan. Karena ente ngasih sepotong roti. Suami kamu nyesel bu. Nyesel kenapa Rasulullah? Lah surga sabrak-abrak begini, nikmatnya indahnya begini. Coba gua kasih semua tuh roti ya, gedean lagi nih buhay nih bidadari gitu kira-kira. Bang Bejo, demen yang buhay yang krempeng. Dia mah udah jelas Pak. Kembali lagi, bab ini menjelaskan tentang bersegeralah dalam kebaikan. Pul, jangan dianggap Anggi, jangan dianggap nafkah kita kepada anak istri, uang bayaran sekolah itu sekadar kewajiban, enggak, sedekah. Jangan dianggap kita megang tangan istri itu biasa, sedekah. Wa fi bid'i ahadikum sedekah. Bahkan ketika engkau menjima istri itu sedekah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ya Rasulullah, emang kalau kita jima istri sedekah berpahala? Rasul nanya balik, kalau kau taruh kemaluanmu kepada yang bukan hak, yang bukan halal, kau berzina, dosa enggak? Dosa. Maka sebaliknya, itu adalah berpahala. Orang kalau patokannya kewajiban, Iqbal, lu udah nikah belum? Udah ya? Alhamdulillah. Kalau lu ngasih nih sama bini lu per minggu, per bulan, apa per hari gitu ya, ngasih nafkah maksudnya, cuma sekedar kewajiban, lu pasti banyak nuntut. Wa atizal qurba haqqah. Berikanlah sedekahmu kepada yang dekat dulu. Yang paling dekat siapa? Sebelum orang tua kita yang melahirkan kita, yang sebadan sama kita, yang ngurus anak kita, kasih, jangan perhitungan. Ya Ustaz, bini gua begitu, mau dimangkak, mengkinan. Jangan perhitungan. Kalau ada kasih, berkah rezeki lu. Gitu. Tapi jangan lupakan orang tua. Masalah orang tua sama bini belum akur, biasa Bal. Yang penting kita terus doain. Pastilah, pasti ada satu titik akan kembali semuanya baik-baik aja. Anak kalau umpamanya emang dia butuh les untuk ini, untuk itu kebutuhan dia. Uang lu ada sih, sampai lu pengen ke sono kagak jadi lantaran anak lu. Itulah sedekah yang luar biasa. Sampai yang kita pengenin kita kalahin untuk anak gitu. Berikan anak istri yang mereka butuhkan, jangan yang mereka mau. Kalau yang mereka mau banyak, anak mau asal lewat tukang es, papa mau, jangan diturutin. Kalau dia maunya vitamin buat kebaikan dia, tukang balon, papa mau balon, asal lewat mau, ada gadis, papa mau, itu boleh kalau ini. Ibu-ibu nggak ada kan? Aman. Oh ada. Salah saya. Jadi intinya bersegeralah kebaikan, mumpung umur masih ada. Insya Allah kalau satu saat Allah panggil nyawa kita, mati kita merem Bang Bejo, merem. Wah emang ada mati melek? Ada. Matinya melek, ditutup, dia melotot lagi, tutup,
malah otot lagi. Dimarahin kan sama yang nutup. Merem gak lu? Kagak bisa bego. Matinya nggak tenang. Utang masih banyak belum ketutup, apalagi utang sholat yang masih ninggalin janji ini, yang ini belum selesai, yang aduh, nauzubillah min. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya. Usaha kita Allah kasih barokah dan mudah semuanya. Dan mudah-mudahan Allah tentukan ketika waktunya kita mati dalam kondisi husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.